Bapak, inilah kelompok 7 kami dengan mengangkat judul Elon Musk dan perusahaan Tesla, INC Inovasi dan Dampaknya. Pertama, perkenalkan diri saya Suwarnansa Sikumbang, kemudian ada Ibu Nurhasana Nasution, yang kemudian ketiga Pak Endi Putra yang tadi yang sketsa, kemudian Ibu Epiani, yang kelima Pak, izin ya Pak, yang nomor 5 Budi Panoto ini Pak, sebenarnya adalah Ibu Agustina Julia Pak. Karena Ibu Pak Budi kebetulan ada urusan, jadi Bapak itu sekarang tidak masuk lagi. Kemudian yang keenam Dia Ananda. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung aja kita akan gimana dosen pengampu pelajaran kita ini adalah Bapak Dr. Sahrial. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan Pak. Semoga Bapak sehat dan makin sukses dengan segala agenda pekerjaannya. Amin. Ya. Adapun isi dari materi kami hari ini yaitu pertama ada profil Elon Musk itu sendiri, yang kemudian kedua sejarah perusahaan tersebut, yang ketiga nanti kita akan membahas kontribusi Elon Musk terhadap Tesla, di bab 4 dampak Tesla terhadap industri otomotif, dan yang kelima terakhir tantangan yang dihadapi. Oke, Bapak Ibu sekalian, yuk kita masuk ke bab pertama, profil Elon Musk. Iya, latar belakang keluarga dan pendidikan. Elon Musk tersebut lahir pada 8 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Dalam keluarga yang beragam, dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang fisika dan ekonomi dari Universitas Pennsylvania. Ya, tentu kita bertanya-tanya apa sih karir awal dari Elon Musk tersebut? Setelah meninggalkan Universitas Stanford, Musk memulai karirnya dengan mendirikan JIT, sebuah platform lunak yang menjadi bagi langkah-langkah inovatif yang berikutnya dalam teknologi. Ya, di sini sudah terlihat bahwasanya Elon Musk tersebut sudah menyumbang inovasi, karena Elon Musk mungkin mengetahui bahwasanya dengan inovasi produk atau perusahaan kita tersebut akan berkembang. Jadi di sini karena kita mengetahui bahwasanya inovasi tersebut harus dilaksanakan agar kita tidak tertelan ataupun tidak ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggan, atau dengan istilahnya sekarang agar kita bisa memasuki yang namanya kawasan Blue Ocean. Biar bikin samudra biru dan kawasan perindustrian ataupun perusahaan yang baru, biar kita jangan masuk ke Red Ocean, makin berdarah-darah karena banyak pesaing, maka kita mencari jalur aman dengan mencari inovasi-inovasi baru, sehingga kita bisa bersaing dan tetap mendapat hati dari konsumen. Ya, aspirasi dalam teknologi. Musk berambisi untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan kehidupan manusia, termasuk inovasi dalam transportasi dan eksplorasi luar angkasa melalui perusahaan-perusahaannya. Komitmen terhadap keberlanjutan, Elon Musk tersebut berkomitmen untuk memajukan keberlanjutan dengan mendukung energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui Tesla dan Solar City. Ya, sungguh bagus, sungguh mantap yang bisa kita tarik kesimpulan dari komitmen Elon tersebut terhadap keberlanjutan suatu perusahaannya. Kita masuk ke bab kedua, sejarah perusahaan Tesla. Pendiri dan awal mula, tahun pendirian Tesla INC didirikan pada tahun 2003 di Silicon Valley, California oleh sekelompok insinyur yang berkomitmen untuk mempercepat transisi dunia menuju energi yang berkelanjutan, karena kita mengetahui bahwasanya energi tersebut sangat dibutuhkan dan makin banyak kita mengasah ataupun mengambil energi yang berasal dari energi yang dapat diperbaharui atau energi yang terbarukan. Pendiri dan visi awal, pendiri Tesla Martin Eberhard dan Mark Tarpenning membentuk visi
untuk menciptakan kendaraan listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menggabungkan performa dan inovasi teknologi. Sudah ramah lingkungan, bagus untuk kesehatan tentunya, tapi dia juga menggabungkan ada inovasi dan juga ada performa. Oke. Iya. Apa sih yang perkembangan produk yang dilakukan Elon tersebut di Teslanya? Yang pertama, Model S, Model 3, Model X, dan Model Y. Tesla secara bertahap meluncurkan berbagai model mobil listrik Model S sebagai premium, kemudian Model 3 yang terjangkau, lanjut Model X sebagai SUV, SUV, dan Model Y sebagai crossover memperluas pasar yang kita kenal dengan pasar mobil listrik. Perkembangan produk yang sudah dilalui dari hal tersebut, Tesla. Yang kedua, teknologi baterai dan inovasi lainnya. Apa sih yang inovasi lainnya yang dilakukan oleh Elon Musk? Pengembangan teknologi baterai menjadi kunci dalam produk Tesla, termasuk penciptaan baterai lithium-ion yang efisien dan sistem penyimpanan energi seperti Powerwall yang mendukung penggunaan energi terbarukan. Ya, karena apabila kita memanfaatkan cinta alam, kebetulan kita ada juga P5RA kalau dalam dunia pendidikan, di situ ada kecintaan terhadap alam. Marilah kita sama-sama banyak menggunakan energi yang terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui. Karena makin lama makin menipis energi fosil di alam kita. Lanjut. Yang ketiga, kontribusi Elon Musk terhadap Tesla. Apa-apa saja kontribusinya? Yuk kita simak PowerPoint berikutnya. Ya, perannya sebagai CEO. Apa sih kebijakan strategis Elon Musk? Elon Musk menetapkan visi jangka panjang untuk Tesla, mengarahkan fokus perusahaan pada inovasi produk, pengembangan infrastruktur pengisian, dan pemeliharaan efisiensi operasional yang tinggi. Itulah kebijakan strategisnya. Dengan kebijakan strategis tersebut, Elon Musk juga mengadakan pengelolaan krisis, seperti menunjukkan kemampuan manajerialnya. Ya, kita bersyukur kita masuk ke jurusan Magister Manajemen, karena memang kalau manajemen ini banyak yang mengatur. Tapi ingat, mengatur yang dengan mempunyai seni. Manajemen seni, ada seninya. Di mana letak seninya? Iya, dia mengatasi berbagai tantangan, termasuk masalah produksi dan volatilitas pasar, memastikan stabilitas dan berkelanjutan perusahaan melalui komunikasi yang transparan, terbuka. Dikelola kritis, manajerialnya tahan terhadap berbagai tantangan, dan produksinya terhadap penilaian pasar pun lancar. Ya, inovasi yang diperkenalkan Elon Musk, kendaraan otomatis. Di bawah kepemimpinannya, Tesla mengembangkan teknologi kendaraan otomatis yang canggih, termasuk di dalamnya fitur autopilot, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara di era kendaraan listrik, kendaraan otomatis. Kemudian tadi juga terus-terus kita galakkan energi terbarukan dan Solar City. Musk memperkenalkan solusi energi terbarukan dengan mengakuisisi Solar City, mengintegrasikan teknologi panel surya dengan sistem penyimpanan energi yang mendukung visi dunia berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ya, sebagian jilid 4 dampak Tesla terhadap industri otomotif. Kita mengetahui begitu banyak dampak ataupun hal yang telah dihadapkan oleh Tesla terhadap otomotif, yaitu tren mobil listrik. Yang pertama, peningkatan persaingan. Perkembangan Tesla memicu banyak produsen mobil tradisional untuk mempercepat pengembangan dan produksi kendaraan listrik. Ya, karena telah di banyak yang produsen mobil yang diapakan Tesla, sehingga banyak pengembangan produksi kendaraan listrik, sehingga banyak beramai di pasaran, persaingan di pasar otomotif. Kemudian perubahan persepsi konsumen. Tesla merangkul teknologi
dalam keberlanjutan membentuk pandangan positif masyarakat terhadap mobil listrik serta mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih kendaraan. Ya, dengan adanya kendaraan listrik ini mengubah hasil tinggi banyaknya. Oh, berarti mobil listrik itu ada juga banyak manfaatnya, walaupun di sana sini juga terdapat minusnya. Tetapi dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Elon Musk Tesla tersebut banyak membuat orang ikut terpengaruh akibat promosi dan hasil inovasi yang meningkatkan pasar otomotif. Kebijakan lingkungan dan regulasi. Inovasi Tesla mendorong pemerintah untuk, iya, ternyata pengaruhnya ada juga terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga inovasi Tesla tersebut mendorong pemerintah untuk memperkenalkan regulasi yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan insentif bagi produsen dan konsumen. Ya, karena Tesla tersebut banyak menggunakan, tadi kita bahas sama-sama Bapak Ibu, Pak dosen kami, dengan kendaraan ramah lingkungan, sehingga kebijakan pemerintah juga menganjurkan sebaiknya menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian apa sih upaya mengurangi emisi karbon? Nah, dengan popularitas mobil listrik, upaya untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi mengalami percepatan menjadi fokus utama dalam kebijakan lingkungan global saat ini. Tantangan yang dihadapi, jilid 5. Ya, apa sih tantangan yang dihadapi? Pertama, masalah produksi. Kualitas dan kuantitas yang menjadi masalah pertama produksinya. Kualitas dan kuantitas produksi seringkali menjadi masalah utama, di mana perusahaan harus menyeimbangkan antara kedua aspek ini untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Kita kan sama-sama, namanya kita jiwa-jiwa pelanggan, jiwa konsumen. Kita mau barangnya bagus, kualitas bagus, dan kalau bisa kuantitasnya banyak, dan kalau bisa harganya pun murah. Jadi itulah kita perlukan sekarang inovasi tersebut dalam hal produk perusahaannya. Kemudian penundaan peluncuran produk. Penundaan dalam peluncuran produk, kenapa sih menjadi masalah produksi? Karena penundaan dalam peluncuran produk ini dapat merugikan perusahaan. Akibatnya kehilangan peluang pasar dan potensi pendapatan. Di situ pasar tengah in-innya mobil listrik. Tiba-tiba kita kena ada sesuatu hal, mungkin menunda untuk, ya, sehingga juga bisa menghilangkan peluang pasar pangsa pasar berkurang. Jadi kita nantinya dipastikan itu tadi, inovasi tersebut harus terencana dengan baik, dengan jauh, ya, kita bisa bisa di situ nanti sudah selesai pasar tengah bagus-bagusnya, kita bisa menciptakan produk. Kita ya jangan pula menciptakan produk tengah in-innya, kondisi pasar tengah itu buruk-buruknya. Ekspor barang. Lanjut Bapak Ibu. Persaingan pasar. Nah, di mana masalah persaingan pasar? Munculnya merek baru. Munculnya merek baru setiap tahun meningkatkan kompetisi. Meminta perusahaan untuk meningkatkan diferensiasi produk dan strategi. Ya, sebenarnya makin banyak merek baru kita untuk terpacu, untuk bersemangat, untuk membuat produk-produk baru yang ya. Kemudian inovasi oleh pesaing. Inovasi yang dilakukan pesaing dapat mengubah landscape industri dengan cepat, menuntut perusahaan untuk selalu mengawasi tren dan beradaptasi dengan cepat. Ya, Bapak Ibu, Bapak dosen kami, teman-teman sahabat kami sekalian, selesai. Inilah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 7. Apabila Bapak Ibu ada merasa yang ingin ditanyakan atau mengganjal sedikit, boleh kita berbagi, boleh kita diskusi. Kami rasa dari kelompok 7, hanya inilah yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Semoga kita sehat-sehat, semoga kita sukses, dan bisa melanjutkan. Dan tentunya, semoga kita dengan adanya contoh dari Elon Musk dengan Tesla-nya, bisa meningkatkan percaya diri kita, bisa meningkatkan rasa pede,
rasa kita, jiwa kita berkobar-kobar menyala, sehingga kita bisa berinovasi, untung-untung bisa menciptakan barang baru, sehingga kita bisa menambah omset kerja dan bisa menambah omset penghasilan dengan adanya inovasi. Sekian dan terima kasih. Lanjut, Bapak Ibu sekalian.